Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah hari ini Ustaz akan sharekan pada antum kenapa keris Minang duduk depan, keris Jawa duduk belakang. Bagi orang Minang pantang larang keris duduk belakang. Sebab apa? Risiko musuh boleh ambil. Bagi orang Jawa pula ataupun bagi yang lain yang tak faham, dia akan mengatakan keris duduk depan ni bahaya, risiko. Kalau dapat serangan mengejut boleh cedera. Jadi Masya Allah Tabarakallah, biar Ustaz jelaskan kenapa keris ni, keris Minang dia duduk depan. Sebab orang Minang dia takkan tunduk. Susah nak bagi dia tunduk pada orang ni, susah. Angguk boleh, dia takkan tunduk. Paksa dia tunduk, keris terpaksa dibuka, kena lawan sampai mati. Itu dia punya prinsip dia. Tak boleh nak suruh dia orang ni tunduk, susah. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah Tabarakallah, ini dari segi positif. Contoh kalau ada macam sejarah perang dengan Jepun, dengan Belanda, orang Minang tak tunduk. Bahkan produk-produk non-Muslim, kalau di bumi Minangkabau, dia tak boleh berkembang. Memang tak ada, memang tak diizinkan. Kalau di Pulau Jawa ke, Kalimantan ke, Sulawesi, itu adalah. Kalau di Minang ni, keris dalam masyarakat Jawa, keris bukan hanya sebagai senjata, namun juga sebagai gambaran sifat dari penggunanya dan juga sebuah kebanggaan. Karena itu, setiap keris memiliki makna di dalamnya. Dari mulai peletakan saat dibawa, orang Jawa pada umumnya meletakkan keris di belakang, namun ada kalanya diletakkan di depan. Semua itu menyimpan makna, dan juga bentuk keris dengan lekuknya juga syarat dengan makna. Keris yang diletakkan di bagian belakang dapat memiliki banyak makna, seperti orang Jawa yang tidak suka menampilkan kelebihannya di depan, mereka akan cenderung menyembunyikannya. Keris yang diletakkan di belakang bermakna jika ia telah mampu mengendalikan ketajaman dan kekuatan. Pantang bagi orang Jawa menunjukkan kesaktian di depan orang lain hanya untuk pamer atau agar disegani. Peletakan keris di belakang dianggap menghilangkan ancaman, menghormati, serta memberi rasa aman bagi orang lain. Keris yang diletakkan di belakang juga dianggap lebih aman bagi penggunanya karena terletak jauh dari organ vital. Dalam sebuah pertarungan, keris tidak akan digunakan hingga penggunanya terdesak atau diambang kematian. Saat itu terjadi, barulah keris dicabut sebagai pertahanan terakhir sekaligus senjata pamungkas yang digunakan dalam serangan terakhirnya. Bentuk keris sebenarnya kurang efektif jika digunakan dalam pertempuran jarak dekat secara terus-menerus. Keris harus menjadi senjata yang mematikan dalam sekali serang, karena konon saat pembuatan keris juga akan dibaluri dengan bisa ular ataupun racun. Bahkan sebagian orang percaya jika keris akan menjadi sangat ampuh jika di dalam pembuatannya diisi dengan makhluk halus seperti roh naga, harimau, ular, dan berbagai kekuatan magis lainnya. Saat sebuah keris diletakkan di depan, maka berarti sang pengguna telah siap mati membela apa yang ia percayai atau dia bela. Digambarkan banyak tokoh ulama Jawa pada zamannya meletakkan keris di depan, yang diartikan jika mereka senantiasa siap mati demi berjuang di jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk keris pada umumnya ada dua jenis, yaitu keris yang memiliki lekukan atau luk, dan lekukan ini berjumlah ganjil seperti luk 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Keris dengan lekukan menggambarkan kehidupan penggunanya yang masih penuh lika-liku. Biasanya digunakan oleh orang di usia muda, di mana masih memiliki banyak keinginan dan cita-cita. Bentuk keris lurus biasanya digunakan oleh orang yang sudah parubaya, di mana ia sudah tidak memiliki banyak keinginan dan hanya bertuju pada Sang Pencipta.
Pada masanya, ada beberapa keris yang tersohor karena kehebatan dan cerita di baliknya. Di antaranya, keris Empu Gandring. Keris ini sangat tersohor di masa kerajaan Singosari. Keris ini dipercaya memiliki kesaktian dan kutukan mengerikan karena menjadi alat membunuh pembuatnya sendiri serta keluarga kerajaan Singasari. Keris Setan Kober. Keris ini tersohor di era Kesultanan Demak hingga Pajang. Konon keris yang pernah dimiliki Sunan Kudus ini juga menyimpan kisah yang mengerikan, di mana keris ini digunakan untuk membunuh para keluarga kerajaan Demak hingga akhirnya menjadi penyebab kematian salah satu pemiliknya, yaitu Arya Penangsang. Keris Kalamunyeng. Keris ini merupakan milik Sunan Giri. Konon keris ini tercipta dari kalam atau pena Sunan Giri. Ada kisah di mana saat Giri diserang Majapahit, tiba-tiba pena yang digunakan Sunan Giri berubah menjadi sebuah keris, kemudian menerjang pasukan Majapahit dengan sendirinya hingga melukai dan membunuh pasukan Majapahit. Keris Kiai Carubuk. Keris ini konon milik Sunan Kalijaga yang dibuat oleh Empu Suba. Pada saat itu Sunan Kalijaga memesan sebuah pisau untuk menyembelih kambing, namun justru dibuat keris oleh Empu Suba. Namun karena bentuknya yang indah, Sunan Kalijaga memutuskan untuk menyimpannya. Keris Kantanaga. Keris ini konon milik Sunan Gunung Jati. Banyak cerita dan kisah dari keris Kantanaga. Dari mulai bagaimana Sunan mendapatkan keris tersebut, hingga keris ini yang konon digunakan dalam menghubung Syekh Sidi Jenar. Keris Nogososro Sabuk Inton. Keris ini konon membawa aura kewibawaan yang luar biasa, hingga dikisahkan keris ini dimiliki oleh para raja dan pemimpin besar dalam sejarah. Konon Presiden Soekarno juga pernah memiliki keris tersebut. Keris Condong Campur. Keris ini konon membawa aura buruk, dapat menimbulkan wabah bencana hingga huru-hara. Dahulu keris ini muncul pada masa Majapahit sebelum akhirnya hilang melesat ke langit. Demikianlah kisah kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.